Bagaimana jika penyelamat sebuah perusahaan raksasa yang terancam bangkrut bukanlah seorang direktur jenius dengan setelan mahalnya, melainkan seorang office boy yang setiap hari Anda lewati tanpa pernah menyadari keberadaannya? Ini adalah kisah tentang Bima, seorang pria yang dipandang sebelah mata, dihina dan direndahkan oleh ayah dari wanita yang diam-diam ia cintai. Sebuah hinaan pedas yang menusuk hingga ke tulang. Sadar diri. Gajimu sebulan buat beliin baju anakku aja gak cukup. Namun, di balik seragam birunya yang sederhana, tersimpan sebuah rahasia besar. Sebuah kejeniusan yang akan mengguncang dunia korporat yang angkuh dan membuktikan bahwa nilai sejati seorang manusia tidak pernah bisa diukur dari jabatannya. Kisah ini akan membawa Anda ke dalam dunia intrik, pengkhianatan, perjuangan cinta terlarang, dan pembuktian diri yang akan membuat Anda menahan napas. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir. Dan sebelum kita mulai, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe. Berikan like jika Anda menyukai cerita ini, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Kami doakan, bagi Anda semua yang sudah subscribe, semoga hidup Anda selalu dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Amin ya robbal alamin. Boleh dong? Tulis di kolom komentar, kalian menonton cerita ini dari daerah mana saja. Mari kita saling sapa dan sebarkan energi positif. Insya Allah, doa baik yang kita panjatkan bersama bisa terkabul dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di jantung ibu kota yang tak pernah tidur, menjulang sebuah menara kaca dan baja bernama Hartono Tower. Gedung itu bukan sekadar tumpukan beton, melainkan sebuah simbol kekuasaan, denyut nadi bisnis yang memompa triliunan rupiah setiap harinya. Lantai 28 adalah pusat dari segalanya, sebuah ekosistem modern di mana para predator dan mangsa berdansa dalam irama ambisi yang tak kenal lelah. Setiap pagi, lift akan memuntahkan puluhan karyawan berpenampilan sempurna, membawa aroma parfum mahal dan tatapan mata yang tajam, siap bertarung di rantai makanan korporat. Di tengah hiruk-pikuk yang teratur itu, ada Bima. Ia adalah bagian dari ekosistem ini, namun seringkali tak dianggap ada. Seragam birunya yang sederhana membuatnya menjadi kamuflase sempurna, menyatu dengan dinding, dengan perabotan, dengan latar belakang kesibukan yang tak pernah berhenti. Ia adalah hantu berseragam biru yang bergerak nyaris tanpa suara. Tugasnya adalah memastikan roda-roda kecil perusahaan tetap berputar, denting cangkir kopi yang selalu terisi, lantai marmer yang mengkilap tanpa noda, dan ruang rapat yang selalu siap menyambut pertempuran ide berikutnya. Banyak karyawan yang bahkan tidak tahu namanya. Mereka hanya memanggilnya, Mas, atau sekadar memberinya isyarat dengan dagu. Bima tidak pernah tersinggung. Ia mengerti posisinya. Ia memilih peran ini, peran sebagai sosok yang tak terlihat. Namun, di balik gerakannya yang mekanis dan wajahnya yang tanpa ekspresi, Bima adalah seorang pengamat yang ulung. Seorang antropolog diam-diam yang mempelajari suku korporat ini dengan sangat detail. Dari sudut matanya saat mengisi ulang gula di pantry, ia bisa melihat kerutan di dahi seorang manajer pemasaran yang tak bisa disembunyikan oleh senyum palsunya, pertanda target penjualan yang meleset. Ia tahu tim kreatif sedang lembur semalaman hanya dari tumpukan bungkus mie instan di keranjang sampah mereka. Ia bisa membedakan mana tawa tulus dan mana tawa yang hanya digunakan sebagai senjata dalam politik kantor. Lantai 28 adalah panggungnya, dan ia mengenal setiap aktor di dalamnya, meskipun mereka tidak pernah mengenalnya. Ia melihat ketakutan di balik dasi yang mahal, melihat kesepian di balik jabatan yang mentereng, dan melihat kerapuhan di balik suara yang lantang saat rapat. Ia adalah roda penggerak kecil yang tak butuh nama, hanya butuh berfungsi. Namun, ia tidak tahu bahwa keteraturan mekanis dalam hidupnya yang sunyi akan segera diusik oleh sebuah elemen baru yang tak terduga. Elemen baru yang akan mengusik keteraturan di lantai 28 itu bernama Alisa. Ia adalah putri tunggal Pak Hartono, sang pemilik tahta tertinggi di menara ini. Kabar kedatangannya sudah beredar selama berminggu-minggu, menciptakan bisik-bisik di setiap sudut kantor, dari pantry hingga ruang fotokopi. Semua orang membayangkan sosok yang sama, seorang putri manja yang akan datang dengan tas bermerek seharga motor, sepatu berhak tinggi yang akan berbunyi angku di atas lantai marmer,
dan sikap yang memandang semua orang di sekelilingnya tidak lebih dari sekadar pelayan. Mereka bersiap untuk menyambut seorang ratu kecil yang akan menuntut perlakuan istimewa dan menciptakan aturan-aturan baru yang merepotkan. Namun, Alisa yang melangkah keluar dari lift pagi itu benar-benar di luar dugaan. Ia tidak datang dengan gaun mahal, melainkan sebuah blus sederhana berwarna pastel dan celana bahan yang tampak nyaman. Rambutnya yang panjang diikat ekor kuda dengan rapi, dan wajahnya hanya dihiasi riasan tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Ia tidak berjalan dengan angkuh, malah sedikit canggung, seolah sedang mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya yang penuh tatapan ingin tahu. Ia tersenyum tulus kepada resepsionis, mengangguk sopan pada satpam, dan bahkan menyapa seorang petugas kebersihan yang sedang berpapasan dengannya. Saat itulah, dunianya bersinggungan untuk pertama kali dengan dunia Bima. Bima kebetulan sedang lewat membawa tumpukan map, berjalan menunduk di sisi koridor, berusaha menjadi tak terlihat seperti biasanya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menghentikan langkahnya. "Selamat pagi, Mas," kata suara itu. Bima mendongak, sedikit terkejut. Jantungnya seolah berhenti sepersekian detik. Di hadapannya berdiri Alisa, tersenyum ramah padanya. Selama bertahun-tahun ia bekerja di sini, baru kali ini ada seseorang dari puncak rantai makanan itu yang menyapanya lebih dulu, yang melihatnya sebagai seorang manusia, bukan sebagai bagian dari perabotan kantor. Bima hanya bisa mengangguk singkat, sedikit kaku, lalu bergegas pergi, merasakan beberapa pasang mata karyawan lain melirik ke arah mereka dengan heran. Sapaan sederhana itu adalah sebuah riak kecil di danau Bima yang tenang. Hari-hari berikutnya, Alisa terus menunjukkan bahwa ia berbeda. Ia menolak ruangan mewah yang sudah disiapkan untuknya dan memilih duduk di sebuah kubikel biasa di divisi pengembangan bisnis. Ia ikut makan siang di kantin karyawan, bukan di restoran mahal langganan para manajer. Ia bertanya, belajar, dan mendengarkan dengan penuh kerendahan hati. Sebuah riak yang tanpa Bima sadari, akan segera berubah menjadi gelombang yang akan mengubah seluruh takdirnya. Bima melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, menjadi bayangan yang bergerak di antara kubikel-kubikel yang sibuk. Namun kini, radarnya yang tajam memiliki satu objek pengamatan baru yang menarik, Alisa. Dari kejauhan, ia melihat bagaimana putri atasannya itu benar-benar berusaha untuk membaur. Ia melihat Alisa yang seringkali mengerutkan kening saat mencoba memahami laporan keuangan yang rumit, dan ia melihat bagaimana Alisa terkadang menatap kosong keluar jendela, mungkin merasakan tekanan besar untuk membuktikan diri di perusahaan milik ayahnya sendiri. Meskipun menyandang nama Hartono, Alisa tidak luput dari kesulitan-kesulitan kecil yang biasa dialami karyawan baru. Suatu siang, Bima melihatnya berdiri di depan mesin fotokopi canggih yang baru, tampak frustrasi karena mesin itu terus menolak perintahnya. Beberapa karyawan lain hanya melirik sekilas, tak berani menawarkan bantuan pada putri bos karena takut dianggap lancang. Alisa akhirnya menyerah dan kembali ke mejanya dengan wajah masam. 15 menit kemudian, saat Bima melakukan tugasnya membersihkan area pantry, ia sengaja berjalan melewati mesin fotokopi itu. Ketika suasana sepi dan tidak ada yang memperhatikan, dengan gerakan cepat ia meletakkan buku manual mesin di atasnya, membukanya tepat di halaman yang menjelaskan fungsi yang Alisa butuhkan. Di hari lain, Bima melihat Alisa tampak kebingungan di persimpangan koridor. Jelas sekali ia tersesat mencari ruang rapat melati untuk pertemuannya. Bima yang saat itu sedang mengantar galon air mineral, dengan sengaja, menjatuhkan sebuah map tua yang ia bawa tepat di dekat belokan yang benar. Saat ia berjongkok untuk mengambilnya, tulisan besar, "Arsip Ruang Melati," di sampul map itu terpampang jelas selama beberapa detik. Cukup lama bagi Alisa untuk melihatnya dan menemukan arah yang benar. Bima melakukannya tanpa suara, tanpa kontak mata, seolah semua itu hanyalah sebuah kebetulan. Itu adalah caranya, membantu tanpa perlu pengakuan, memastikan roda ekosistem tetap berputar lancar. Awalnya, Alisa menganggap semua itu hanya keberuntungan. Namun, pola itu mulai terasa aneh. Bantuan seolah selalu datang di saat yang paling tepat, dalam bentuk yang paling tidak terduga. Ia mulai memperhatikan sekelilingnya lebih jeli, dan matanya mulai sering menangkap sosok Bima. Ia melihat Bima yang selalu ada di kejauhan, sesaat sebelum sebuah kebetulan terjadi. Ia mulai teringat sapaan pertamanya, dan bagaimana pria itu tampak begitu terkejut. Rasa penasarannya tumbuh. Ia mulai mengamati balik.
Untuk pertama kalinya, sang pengamat yang tak terlihat itu kini menjadi objek pengamatan. Sebuah permainan tatapan tanpa suara telah dimulai di lantai 28, sebuah awal dari takdir yang akan saling terjalin dengan cara yang tak pernah mereka duga. Permainan tatapan tanpa suara itu tidak berlangsung lama, karena takdir memutuskan untuk mempertemukan mereka dengan cara yang jauh lebih dramatis. Sore itu, sekitar pukul 3, keteraturan di lantai 28 pecah. Suasana di divisi pengembangan bisnis yang biasanya sibuk namun terkendali, mendadak tegang seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang. Terdengar suara panik Alisa, disusul oleh suara bentakan dari kepala divisinya, Pak Tirtayasa. Bima, yang sedang membersihkan kaca partisi di dekat sana, bisa mendengar dengan jelas setiap percakapan yang diwarnai kepanikan itu. Bagaimana bisa rusak? Rapat dengan investor dari Jepang itu 1 jam lagi. Alisa, semua data penting ada di presentasi itu. Suara Pak Tirtayasa meninggi, wajahnya memerah. Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja filenya tidak bisa dibuka. Tulisannya, "File is corrupted." Jawab Alisa, suaranya bergetar menahan tangis. Tim IT segera dipanggil. Seorang pria muda berkacamata tebal, bernama Rudy datang dengan langkah tergesa-gesa. Ia mencoba berbagai cara, mengetikkan perintah-perintah rumit di laptop Alisa, namun hasilnya nihil. Ia menggelengkan kepala dengan wajah serius. Wah, ini parah, Bu. Sepertinya kena virus atau ada bad sector di hard drive. Datanya kemungkinan besar hilang permanen. Kalau mau direcover pun butuh waktu berhari-hari. Wajah Alisa pucat pasi. Ia membayangkan wajah ayahnya yang akan murka. Proyek ini adalah pertaruhan besar, dan ia telah mengacaukannya. Pak Tirtayasa mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, sementara karyawan lain berbisik-bisik. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi tampak puas melihat anak bos itu membuat kesalahan fatal. Di tengah kekacauan itu, Bima meletakkan botol pembersih dan lapnya. Ia berjalan mendekati kerumunan itu dengan tenang, langkahnya yang pelan nyaris tak terdengar. "Permisi," katanya dengan suara rendah. Semua mata tertuju padanya. Rudy dari tim IT menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Ada apa? Jangan mengganggu, kami sedang ada masalah serius." Bima tidak memandangnya. Matanya tertuju pada layar laptop Alisa. "Maaf, Bu Alisa. Mungkin saya bisa coba lihat." Hening sejenak. Lalu tawa sinis terdengar dari salah satu karyawan. Rudy menatap Bima dengan pandangan menghina. "Mas, ini masalah teknis yang rumit. Saya yang dari tim IT saja sudah menyerah. Apalagi?" Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang tahu maksudnya. Apalagi seorang office boy. Wajah Alisa yang tadinya penuh keputusasaan kini menatap Bima dengan sebersit harapan. Ia teringat semua, kebetulan, kecil itu. Dalam kepanikannya, ia rela mencoba apa saja. "Tolong," bisiknya. "Coba saja, Mas." Dengan enggan, sang teknisi IT menyingkir. Di tengah puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran cemooh dan rasa ingin tahu, Bima, sang office boy, duduk di kursi itu. Jemarinya yang biasa memegang kain pel dan sapu kini terulur, menuju papan ketik. Jemari Bima yang biasa memegang kain pel dan sapu kini menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia tidak membuka program recovery atau antivirus seperti yang dilakukan oleh tim IT. Ia membuka sebuah jendela hitam yang penuh dengan tulisan-tulisan hijau misterius, sebuah command prompt. Matanya fokus pada layar, mengabaikan tatapan heran dan skeptis dari orang-orang di sekelilingnya. Ia tidak sedang mencoba memperbaiki file yang rusak. Ia seperti seorang arkeolog digital, sedang menggali reruntuhan data untuk mencari artefak yang masih utuh. "Laptop ibu sempat mati tiba-tiba atau blue screen beberapa jam yang lalu?" tanya Bima tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangannya dari layar. Alisa mengangguk cepat. "Iya, tadi siang sempat begitu, lalu restart sendiri. Tapi setelah itu baik-baik saja." Bima mengangguk kecil. Itulah petunjuk yang ia cari. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa saat sistem crash, ia seringkali membuat salinan cadangan dari file yang sedang dibuka, namun menyimpannya dengan nama acak di folder tersembunyi. Beberapa menit kemudian, ia berhenti mengetik. Ia menunjuk sebuah file dengan nama aneh.
Dengan beberapa klik cepat, ia mengubah nama dan ekstensi file itu. Lalu, dengan satu klik terakhir, ia membukanya. Presentasi itu muncul di layar. Lengkap dengan semua grafik, data, dan animasi. Utuh. Tidak ada satu selide pun yang hilang. Ruangan itu sunyi senyap. Suara yang terdengar hanyalah helaan napas lega Alisa yang tertahan. Ia menatap layar, lalu menatap Bima dengan mata berkaca-kaca penuh kekaguman. Teknisi IT itu melongo, mulutnya sedikit terbuka. Pak Tirtayasa berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Bima bangkit dari kursinya, kembali ke posisinya yang semula seolah tidak terjadi apa-apa, dan hendak pergi. Tunggu, suara Alisa menghentikannya. Terima kasih. Kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam pada Alisa. Keesokan harinya, dengan semangat yang meluap-luap, ia menghadap manajer HRD. Pak, saya ingin merekomendasikan seorang karyawan untuk pindah ke divisi IT. Namanya Bima. Keahliannya luar biasa, bahkan tim IT kita tidak bisa menandinginya kemarin. Sang manajer HRD tersenyum sopan, lalu membuka data kepegawaian di komputernya. Senyumnya perlahan memudar. Maaf, Bu Alisa, katanya dengan nada formal. Saya sudah periksa datanya. Bima memang karyawan yang rajin. Tapi, data pendidikannya menunjukkan dia lulusan SMA. Peraturan perusahaan sangat jelas. Posisi staf di divisi IT minimal adalah sarjana S1 Teknik Informatika atau yang setara. Kami tidak bisa melanggar prosedur. Alisa terdiam, tidak percaya. Tapi Pak, keahliannya nyata. Saya melihatnya sendiri. Apa artinya selembar ijazah jika kemampuannya melebihi mereka yang punya ijazah? Manajer itu hanya bisa menggeleng pelan. Peraturan tetaplah peraturan, Bu Alisa. Alisa keluar dari ruangan itu dengan perasaan kecewa dan marah. Di tangannya ada sebuah bukti nyata kejeniusan, namun di hadapannya berdiri sebuah tembok birokrasi yang tak bisa ia runtuhkan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa di kerajaan ayahnya sendiri, logika dan bakat terkadang harus tunduk pada selembar kertas. Penolakan birokratis itu bukannya membuat Alisa menjauhi Bima, justru sebaliknya. Kekecewaan itu memicu rasa penasaran yang lebih dalam dan rasa hormat yang semakin besar. Ia kini melihat Bima bukan lagi sebagai karyawan biasa, melainkan sebagai seorang jenius tersembunyi yang terperangkap dalam sistem yang kaku. Tembok peraturan perusahaan mungkin telah menghalangi jalan profesional Bima, namun Alisa bertekad untuk meruntuhkan dinding tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka. Ia mulai secara aktif mencari kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bima. Ia sengaja membuat kopi di pantry di jam-jam sepi, berharap Bima akan datang untuk melakukan tugas rutinnya. Ketika mereka bertemu, Alisa tidak lagi hanya tersenyum sapa, ia memulai percakapan. Aku masih tidak habis pikir dengan yang kamu lakukan waktu itu, katanya suatu sore. Kamu belajar semua itu dari mana? Rasanya tidak mungkin itu hanya sekadar hobi. Bima, pada awalnya, masih menjaga jarak. Ia sadar betul posisinya dan tahu bahwa kedekatannya dengan putri bos bisa menjadi buah bibir yang tidak sedap. Ia hanya menjawab singkat, hanya suka membaca saja. Bu, kalau ada waktu luang. Panggil aku Alisa, potongnya dengan lembut. Dan aku tidak percaya jawabanmu. Tapi tidak apa-apa kalau kamu belum mau cerita. Ketulusan dalam nada bicara Alisa perlahan mulai meluluhkan pertahanan Bima. Percakapan mereka tidak lagi terbatas di pantry. Terkadang, saat Alisa bekerja lembur dan hanya tinggal mereka berdua di lantai itu, Bima akan mendekati kubikelnya, berpura-pura sedang membersihkan sesuatu. Lalu mereka akan terlibat dalam obrolan panjang tentang berbagai hal. Alisa menemukan bahwa Bima memiliki wawasan yang luar biasa. Ia bisa memberikan analisis tajam tentang strategi pemasaran produk baru, lalu beralih membahas kelemahan dalam alur kerja logistik perusahaan, seolah ia seorang manajer operasional. Semua itu ia sampaikan dari sudut pandang seorang pengamat yang jeli. Bagi Alisa, berbicara dengan Bima terasa seperti menghirup udara segar. Di dunianya yang penuh dengan orang-orang yang berbicara untuk pamer atau mencari muka, Bima berbicara dengan logika dan kejujuran yang murni. Sementara bagi Bima, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dilihat. Alisa tidak pernah memandangnya sebagai seorang office boy. Ia memandangnya sebagai Bima,
seorang pria dengan pemikiran yang brilian. Dinding status yang memisahkan mereka di siang hari, perlahan runtuh dalam sunyinya malam. Di tengah gedung pencakar langit yang dingin itu, dua hati dari dunia yang berbeda mulai menemukan kehangatan dalam percakapan-percakapan rahasia mereka. Kehangatan yang tumbuh di antara Bima dan Alisa menjadi satu-satunya titik terang di tengah suasana kantor yang mulai terasa berat dan penuh tekanan, seperti udara sebelum badai besar datang. Semua berawal dari satu proyek raksasa yang menjadi pertaruhan hidup dan mati perusahaan. Proyek strategis nasional bernama Nusantara Jaya. Proyek ini adalah sebuah tender pemerintah untuk membangun infrastruktur digital terintegrasi di beberapa kota besar, sebuah pekerjaan dengan nilai triliunan rupiah. Memenangkan tender ini tidak hanya akan melambungkan nama Hartono Group, tapi juga akan menjamin stabilitas finansial perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Pak Hartono mempertaruhkan segalanya. Ia membentuk tim khusus yang terdiri dari orang-orang terbaik, termasuk Alisa. Rapat diadakan hampir setiap hari, seringkali hingga larut malam. Bima, dari posisinya yang tak terlihat, merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Jumlah cangkir kopi yang harus ia siapkan setiap malam meningkat 2 kali lipat. Ia membersihkan lebih banyak bungkus makanan cepat saji dari ruang rapat. Ia mendengar potongan-potongan percakapan yang penuh dengan istilah teknis, strategi penawaran, dan nama-nama kompetitor berat, terutama satu nama yang terus diulang, PT Sentosa Jaya. Atmosfer optimisme yang dulu kental perlahan mulai terkikis oleh kecemasan. Masalah pertama muncul sebagai sebuah kebetulan yang aneh. Salah satu pemasok utama mereka, yang sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, tiba-tiba memutuskan kontrak secara sepihak dan beralih ke PT Sentosa Jaya. Alasannya tidak jelas, hanya menyebutkan penawaran yang lebih baik. Pak Hartono marah besar, tapi ia menganggapnya hanya sebagai bagian dari permainan bisnis yang kotor. Namun, kebetulan-kebetulan aneh itu terus terjadi. 2 minggu kemudian, dalam sebuah tender kecil yang dianggap sebagai pemanasan, Hartono Group kalah. Yang membuat semua orang terkejut adalah penawaran yang diajukan oleh pemenangnya, lagi-lagi PT Sentosa Jaya, hanya selisih 0,5% lebih rendah dari penawaran rahasia Hartono Group. Selisihnya terlalu tipis untuk menjadi sebuah kebetulan. Rasanya seperti mereka tahu persis berapa angka yang harus diajukan. Kecurigaan mulai merayap di benak para petinggi. Pak Hartono memerintahkan tim IT melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh. Hasilnya nihil, tidak ada jejak peretasan dari luar. Puncaknya, sebuah ide desain inovatif yang baru didiskusikan secara internal 3 hari sebelumnya, tiba-tiba muncul sebagai materi promosi di situs web PT Sentosa Jaya. Kali ini, tidak ada lagi yang bisa menyangkalnya. Ada pengkhianat di dalam perusahaan. Rasa saling percaya yang pernah menjadi fondasi perusahaan kini hancur lebur. Semua orang saling mencurigai, dan setiap tatapan terasa seperti tuduhan. Hartono Tower yang megah kini telah berubah menjadi sebuah penjara berisi paranoia, dan di tengah badai itu, sang pengkhianat masih bebas berkeliaran di antara mereka. Di tengah badai paranoia itu, satu-satunya pelarian Alisa adalah beberapa menit percakapan dengan Bima. Ia melihat ayahnya menua dalam hitungan minggu, melihat impian dan kerja keras ayahnya terancam hancur. Setiap malam, ia pulang dengan perasaan cemas yang menyesakkan dada. Malam itu, setelah keluar dari rapat panjang yang lagi-lagi berakhir tanpa solusi, Alisa merasa energinya terkuras habis. Ia tidak langsung menuju mobilnya. Ia butuh udara segar. Ia berjalan ke area taman kecil di samping lobi, duduk di sebuah bangku beton yang dingin, dan tanpa sadar air matanya mulai menetes. Di saat itulah, ia merasakan kehadiran seseorang. Ia menoleh dan melihat Bima berdiri tak jauh darinya, memegang kantong sampah besar terakhir untuk malam itu. Melihat Alisa begitu rapuh, Bima meletakkan kantong sampah itu dan berjalan mendekat, menjaga jarak yang sopan. "Bu Alisa tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Alisa tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala sambil menyeka air matanya. Kehadiran Bima yang tenang, entah kenapa justru, membuatnya ingin menumpahkan semua bebannya. Ia bercerita tentang keputusaasaannya, tentang ketakutannya melihat perusahaan hancur. Bima hanya mendengarkan, dan ketika Alisa selesai, ia hanya berkata pelan, "Seorang kapten yang hebat tidak diuji di lautan yang tenang, tapi di tengah badai. Ayah Anda adalah kapten yang hebat." Kata-kata itu sederhana, namun berhasil menenangkan hati Alisa yang kalut.
Mereka tidak menyadari, ada sepasang mata yang mengawasi mereka dari lobi kaca. Pak Hartono, yang juga baru saja akan pulang, berhenti saat melihat pemandangan itu. Otaknya yang sudah dipenuhi oleh stres dan kecurigaan langsung menarik kesimpulan yang salah. Dari sudut pandangnya, ia hanya melihat putrinya yang berharga sedang duduk begitu dekat di tengah malam yang sepi dengan seorang office boy. Amarah yang sudah ia tahan berhari-hari akhirnya menemukan sasarannya. "Alisa," bentaknya. Suaranya yang keras dan penuh amarah memecah keheningan malam. Alisa dan Bima tersentak kaget. Pak Hartono berjalan cepat menghampiri mereka. Matanya menyala-nyala karena murka. Ia mengabaikan Alisa dan memusatkan seluruh kebenciannya pada Bima. "Jadi ini kelakuanmu? Hah? Di saat semua orang bekerja keras, kamu justru mengambil kesempatan menggoda putri saya?" "Ayah, bukan begitu. Bima hanya menemaniku," pekik Alisa. "Diam kamu Alisa. Kamu terlalu naif." Pak Hartono kini menunjuk lurus ke wajah Bima. "Dan kamu? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mendekati anak saya? Mau jadi benalu? Hah? Mengincar hartanya?" Hinaan itu terus meluncur deras dari mulutnya. "Sadar diri. Gajimu sebulan buat beliin baju anakku aja gak cukup." Hinaan terakhir itu diucapkannya dengan suara paling keras, penuh dengan kebencian dan rasa jijik. Alisa terisak, hatinya hancur mendengar kekejaman ayahnya. Bima hanya berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi, namun di dalam, sesuatu telah retak. Ia menatap lurus ke mata Pak Hartono, dan tatapan itu bukanlah tatapan takut, melainkan tatapan dingin penuh kekecewaan. Pak Hartono menarik lengan Alisa dengan kasar. "Ayo pulang. Jangan pernah lagi saya lihat kamu bergaul dengan orang yang tidak selevel." Hinaan itu menggantung di udara malam yang dingin, lebih tajam dari pecahan kaca. Malam itu, Pak Hartono tidak hanya menghina seorang karyawan rendahan. Ia baru saja menyalakan api di dalam diri satu-satunya orang yang sebenarnya bisa memadamkan kebakaran di perusahaannya. Bima masih berdiri mematung di tengah taman yang dingin, lama setelah mobil mewah Pak Hartono menghilang di tikungan jalan. Udara malam yang sejuk terasa menusuk kulit, namun Bima tidak merasakannya. Di dalam dirinya, ada badai yang jauh lebih dingin dan bergejolak. Hinaan itu, setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hartono, terus terngiang di telinganya. Kalimat, "Gajimu sebulan buat beliin baju anakku aja gak cukup," terasa seperti bara api yang dicap di relung hatinya yang paling dalam. Ini bukan pertama kalinya ia direndahkan. Sejak memilih hidup sebagai Bima, ia sudah terbiasa dengan tatapan meremehkan dan sikap tak acuh. Namun, kali ini berbeda. Hinaan itu diucapkan dengan kebencian murni, di depan wanita yang mulai ia sayangi, oleh ayah dari wanita itu. Hinaan itu tidak hanya menyerang profesinya, tetapi juga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang manusia. Rasa sakit hati yang membakar itu perlahan mulai berubah. Seperti api yang menempa baja, amarahnya yang mendidih tidak membuatnya hancur, melainkan membuatnya menjadi lebih keras, lebih tajam, dan lebih fokus. Ia membuka kepalan tangannya yang memutih. Amarahnya telah menguap, berganti menjadi sebuah determinasi yang dingin dan absolut. Ia menatap gedung Hartono Tower yang menjulang di hadapannya, bukan lagi dengan tatapan seorang pesuruh, melainkan dengan tatapan seorang ahli strategi yang sedang mengamati papan catur. Malam itu, Bima membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan lagi hanya menjadi pengamat. Ia tidak akan lagi menunggu momen yang tepat. Ia akan menciptakan momen itu sendiri. Krisis perusahaan ini kini bukan lagi hanya masalah profesional baginya. Ini sudah menjadi masalah pribadi. Ia akan membongkar semuanya, lapis demi lapis, hingga ke akarnya. Namun tujuannya bukan lagi sekadar menolong Alisa, atau menyelamatkan perusahaan yang telah memberinya tempat berlindung. Tujuannya sekarang jauh lebih dalam. Ia akan melakukannya untuk membuktikan satu hal kepada Pak Hartono dan kepada seluruh dunia yang angkuh itu, bahwa nilai seorang manusia tidak pernah bisa diukur dari seragam yang ia kenakan atau jumlah nol di slip gajinya. Ia akan menunjukkan pada mereka kekuatan sesungguhnya dari seorang pria yang telah mereka injak-injak. Malam itu, Bima sang office boy telah mati. Dan dari abunya, bangkitlah kembali Bayu Perkasa. Bukan lagi sebagai idealis muda yang naif,
tetapi sebagai seorang ahli strategi yang dingin dan tanpa nama, yang akan menggunakan bayang-bayang sebagai senjatanya. Permainan telah berubah, dan kini, ia yang akan menentukan aturannya. Bima tidak akan melakukan serangan balik dari jaringan internal perusahaan. Sistem keamanan mereka, meskipun bisa ia tembus, akan mencatat anomali sekecil apapun jika diakses dari dalam. Ia juga tidak akan menggunakan jaringan internet dari kamar kosnya yang sempit. Jejak digitalnya akan dengan mudah terlacak kembali padanya. Ia butuh tempat yang anonim, sebuah tempat di mana ia bisa menjadi hantu di dalam mesin. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya di Hartono Tower, Bima tidak langsung pulang. Ia berjalan kaki beberapa blok ke sebuah ruko tua yang terletak di gang yang agak kumuh. Di lantai 2 ruko itu, terdapat sebuah warung internet atau warnet yang selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang bermain game online. Tempat itu remang-remang. Udaranya pengap oleh asap rokok dan aroma mie instan. Suara tembakan dan teriakan dari game terdengar riuh rendah. Tidak ada yang akan memperhatikan seorang pria berpenampilan biasa yang duduk di bilik paling pojok. Ini adalah tempat persembunyian yang sempurna. Bima membayar untuk 3 jam penggunaan. Ia tidak langsung beraksi. Ia menghabiskan hampir 1 jam pertama untuk membersihkan komputer itu dari berbagai spyware, lalu memasang serangkaian lapisan pelindung virtual, melontarkan jejaknya ke beberapa server di negara yang berbeda, membuatnya nyaris mustahil untuk dilacak. Setelah merasa aman, barulah ia mulai bekerja dengan laptop tuanya yang ia bawa. Ia tidak mencoba meretas firewall utama Hartono Group. Itu akan terlalu berisiko dan memicu alarm. Ia menggunakan jalur lain, sebuah celah yang ia temukan dari pengamatannya selama ini. Ia tahu divisi humas menggunakan sebuah aplikasi pihak ketiga untuk manajemen media sosial, yang memiliki kelemahan keamanan. Dengan beberapa baris kode yang ia ketik dengan cepat, ia berhasil menyelinap masuk melalui pintu belakang itu. Ia kini berada di dalam jaringan internal, namun statusnya hanya sebagai tamu dengan akses terbatas. Dari sini, ia bergerak dengan sangat hati-hati. Tujuannya adalah memancing si pengkhianat keluar. Ia memutuskan untuk mengirim bantuan anonim kepada tim IT. Ia membuat sebuah alamat email sekali pakai dengan nama samaran yang ia pilih dengan saksama, Oracle. Dari email itu, ia mengirim pesan singkat ke alamat email kepala tim IT, Pak Hendra. Isinya hanya 1 baris, tanpa salam pembuka atau penutup. Masalah kalian bukan di pintu depan, tapi di jendela printer. Periksa log printer di lantai direksi. Dari bilik warnet yang pengap, di tengah hiruk-pikuk permainan online, sebuah pesan terkirim. Sebuah anak panah digital yang ditembakkan dari dalam bayang-bayang, siap untuk mengubah arah pertempuran. Sang Oracle telah berbicara, dan kini ia menunggu, melihat bagaimana para jenderal di Menara Gading itu akan menanggapi bisikannya. Di kantor Hartono Group keesokan paginya, email dari Oracle itu menimbulkan kebingungan. Pak Hendra, kepala tim IT, awalnya menganggapnya sebagai spam atau upaya phishing. Namun, ada sesuatu dalam pesan singkat dan aneh itu yang membuatnya ragu. Istilah, jendela printer, terdengar sangat spesifik. Karena putus asa dan tidak punya petunjuk lain, ia memutuskan untuk mencobanya. Ia dan timnya memeriksa log aktivitas printer di lantai direksi. Setelah beberapa jam menggali, mereka akhirnya menemukan anomali itu, sebuah program jahat, rootkit, yang bersembunyi di dalam driver printer, dirancang untuk menyalin dan mengenkripsi data secara diam-diam. Seluruh tim IT terperangah. Mereka berhasil menemukan sumber masalah, tapi bukan karena kehebatan mereka sendiri. Mereka dibantu oleh seseorang di luar sana. Nama, Oracle, pun mulai beredar di kalangan petinggi. Alisa mendengar semua perkembangan ini dari ayahnya dalam sebuah rapat. Ia mendengar tentang peretas misterius itu dan petunjuknya yang aneh. Sesuatu dalam cerita itu memicu sebuah ingatan. Cara kerja yang tidak biasa. Memanfaatkan celah kecil yang diabaikan semua orang. Memberikan solusi sederhana untuk masalah yang tampak rumit. Pola itu terasa sangat familiar. Seketika, pikirannya melayang kembali ke hari di mana presentasinya rusak. Dan bagaimana Bima datang dengan tenang dan memperbaikinya dengan cara yang tidak dimengerti siapapun. Jantung Alisa mulai berdebar kencang. Mungkinkah? Didorong oleh rasa penasaran yang tak terbendung, ia pulang ke rumah malam itu dengan sebuah misi. Ia membuka laptopnya.
Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ia teringat sesuatu. Saat memperbaiki filenya dulu, Bima sempat menggumamkan sebuah istilah teknis yang aneh, algoritma steganografi. Alisa yang sempat penasaran, mencatat istilah itu di ponselnya. Kini, ia memasukkan istilah itu ke dalam mesin pencari. Hasilnya membawanya ke sebuah forum online lama untuk para programmer. Di sana, ia menemukan sebuah diskusi dari beberapa tahun yang lalu. Salah satu pengguna dengan nama samaran, Bayu, memberikan penjelasan yang sangat detail dan brilian yang dipuji oleh seluruh anggota forum. Alisa mengklik profil Bayu itu. Tidak banyak informasi di sana, kecuali sebuah tautan ke sebuah artikel berita lama. Judul artikel itu adalah Bayu Perkasa, mahasiswa jenius di balik startup Kriptonusa, mundur setelah tuduhan penggelapan dana. Jantung Alisa serasa berhenti berdetak. Ia membuka artikel itu. Di sana terpampang sebuah foto hitam putih seorang pemuda berkacamata yang sedang menerima penghargaan. Pemuda itu tampak lebih kurus, tapi matanya, Alisa akan mengenali tatapan mata yang tenang dan tajam itu di mana saja. Pemuda di foto itu adalah Bima. Kini semuanya menjadi masuk akal. Alasan mengapa ia menyembunyikan identitasnya, mengapa ia memilih pekerjaan ini, mengapa ia memiliki keahlian yang luar biasa. Ia bukan sedang bersembunyi. Ia sedang mengasingkan diri dari dunia yang telah mengkhianatinya dengan begitu kejam. Penemuan Alisa datang di saat yang paling genting. Sang pengkhianat di dalam perusahaan, yang kini tahu bahwa metodenya telah terbongkar berkat Oracle, memutuskan untuk melancarkan serangan final yang brutal. Pagi itu, Hartono Tower dilumpuhkan. Seluruh karyawan yang datang bekerja disambut oleh layar komputer yang sama. Sebuah latar belakang merah menyala dengan logo PT Sentosa Jaya dan sebuah ultimatum. Seluruh data perusahaan, mulai dari data keuangan, proposal klien, hingga data personalia, telah dienkripsi. Mereka harus menarik diri secara resmi dari tender Nusantara Jaya sebelum jam 12 siang, atau semua data akan dihapus permanen. Ini adalah sebuah skakmat. Suasana di ruang rapat utama terasa seperti di pemakaman. Para anggota dewan direksi duduk dengan wajah pucat, sementara tim IT hanya bisa menunduk pasrah. Para ahli keamanan siber yang disewa dengan bayaran mahal pun angkat tangan. Kita tidak punya pilihan lain, kata salah satu direktur dengan suara parau. Kita harus menyerah. Pak Hartono duduk terpaku di ujung meja, tampak seperti seorang kapten yang pasrah menunggu kapalnya ditelan badai. Alisa, yang duduk di sampingnya, merasakan hatinya hancur. Tepat ketika ayahnya hendak memberikan perintah untuk menyerah, Alisa berdiri. Tunggu. Suaranya sedikit bergetar namun jelas. Ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Semua mata tertuju padanya. Pak Hartono menatapnya dengan pandangan lelah. Alisa, sudah cukup. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ada, ayah, desak Alisa, matanya memerah. Aku tahu siapa Oracle itu. Namanya Bima. Dia adalah office boy di lantai ini, tapi nama aslinya Bayu Perkasa, pendiri Kriptonusa. Hening. Lalu tawa sinis terdengar dari beberapa sudut ruangan. Mereka mengira Alisa sudah kehilangan akal karena stres. Pak Hartono, yang merasa dipermalukan di depan semua orang, membentak, "Cukup. Keamanan, tolong antar putri saya keluar." Melihat ayahnya tidak mau mendengarkan, Alisa panik. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Bima, "Semuanya akan berakhir. Ransomware. Mereka akan menyerah jam 12. Ruang rapat utama. Aku mohon, datanglah sekarang." Di lantai bawah, Bima baru saja akan memulai rutinitas paginya saat pesan itu masuk. Seketika itu juga, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Waktu untuk bersembunyi telah habis. Ia meletakkan ember dan kain pelnya, melepas rompi birunya, dan berjalan menuju lift. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat yang megah itu terbuka. Semua orang menoleh. Tapi yang masuk bukanlah petugas keamanan, melainkan Bima, hanya dengan kemeja sederhananya, membawa laptop tuanya yang tergores. Ruangan itu sunyi senyap. "Beraninya kamu masuk ke sini?" raung Pak Hartono. "Keamanan, usir orang ini." Dua orang satpam bergegas masuk.
Tapi Alisa berlari dan berdiri di depan Bima. "Jangan, ayah, aku mohon. Beri dia 5 menit. Kalau dia tidak bisa, ayah boleh pecat aku, lakukan apa saja." Jeritan putus asa Alisa menggema. Pak Hartono menatap putrinya, lalu menatap Bima. Di tengah keputusasaannya, ia melihat secercah harapan yang irasional. 5 menit, desisnya. "Setelah itu kalian berdua keluar dari gedung ini." Tanpa membuang waktu, Bima berjalan ke depan, mencabut kabel proyektor dari laptop Pak Hartono, dan menyambungkannya ke laptop tuanya. Seluruh masa depan perusahaan kini bergantung padanya. Tampilan layar ransomware dengan logo PT Sentosa Jaya yang angkuh kini terpampang di layar besar di depan para direksi. Bima mulai berbicara, suaranya tenang dan jelas, membelah keheningan di ruangan itu. Mereka menggunakan varian ransomware canggih dengan enkripsi yang dimodifikasi. Secara teori, butuh waktu miliaran tahun untuk membukanya tanpa kunci. Ia mulai mengetik dengan kecepatan kilat. Layar di hadapannya berubah menjadi jendela-jendela hitam yang penuh dengan kode. Tapi, lanjut Bima, matanya masih fokus pada layar, pembuat program ini melakukan satu kesalahan kecil. Mereka terlalu sombong. Mereka meninggalkan sebuah fragmen dari kode lama mereka, sebuah kerentanan sepele yang seharusnya sudah diperbaiki bertahun-tahun lalu. Jemarinya menari di atas keyboard. Ia tidak sedang mencoba membobol enkripsinya. Ia sedang menyerang fondasi program itu, mengeksploitasi kelemahan kecil yang ia temukan untuk mengambil alih kontrol. Di layar, barisan kode bergulir dengan cepat, dan kemudian, dalam waktu kurang dari 3 menit, sesuatu yang ajaib terjadi. Layar merah ransomware itu berkedip, lalu menghilang. Sebagai gantinya, muncullah tampilan desktop biasa dengan logo Hartono Group. Semua file kembali seperti semula. Keheningan di ruangan itu pecah oleh desahan napas lega dan bisikan-bisikan tak percaya. Tapi Bima belum selesai. "Saya tidak hanya membuka kuncinya," katanya. Ia membuka sebuah folder. Di layar kini muncul sebuah diagram rumit yang menunjukkan alur komunikasi dan transaksi bank yang mengarah pada dalang utamanya. Pak Santoso, mantan Direktur Hartono Group yang dipecat karena korupsi dan kini menjadi konsultan senior di PT Sentosa Jaya. Ia menampilkan semua bukti, tak terbantahkan. "Dan satu lagi," kata Bima, membuka file terakhir. "Saat menyelinap ke server mereka untuk mencari bukti, saya juga tidak sengaja menemukan ini." Layar kini menampilkan data-data keuangan internal PT Sentosa Jaya, penuh dengan bukti penggelapan pajak dan suap. Bima menatap lurus ke arah Pak Hartono. "Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan menyerah. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menyerahkan bukti ini ke pihak berwajib sekarang, atau setelah kita memenangkan tender Nusantara Jaya?" Ruangan itu meledak dalam euforia. Para direktur yang tadinya memandang Bima dengan hinaan kini menatapnya dengan mulut ternganga. Namun di tengah semua itu, Pak Hartono hanya bisa terduduk lemas di kursinya. Otaknya masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Suara hinaannya sendiri kembali terngiang di kepalanya. "Sadar diri. Gajimu sebulan buat beliin baju anakku aja gak cukup." Kalimat itu kini terasa seperti tamparan paling keras yang pernah ia terima. Ia telah melontarkan kalimat itu kepada pria yang baru saja menyelamatkan seluruh hidupnya. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. Keangkuhannya telah membuatnya buta. Setelah rapat dibubarkan, ia meminta Bima dan Alisa untuk datang ke ruang kerjanya. Ia tidak duduk di balik mejanya yang besar. Ia berdiri di hadapan Bima. "Bima atau Bayu Perkasa," kata Pak Hartono, suaranya pelan dan serak karena emosi. Tidak ada kata-kata yang cukup. Saya ingin meminta maaf atas perlakuan saya malam itu. Saya telah menghinamu. Saya buta oleh keangkuhan dan prasangka saya sendiri. Saya melihat seragammu, bukan dirimu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Kamu adalah pria yang jauh lebih besar dan lebih terhormat daripada saya." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Hartono, sang pemimpin besar, menundukkan kepalanya sedikit di hadapan orang lain. Sebuah gestur pengakuan kekalahan dan penghormatan tertinggi. Penyesalan yang tulus dari Pak Hartono telah membuka pintu untuk sebuah awal yang baru. Berita tentang drama di ruang rapat dan siapa sebenarnya Bima, menyebar seperti api di seluruh penjuru Hartono Tower.
Nama Bayu Perkasa kembali menjadi perbincangan di dunia teknologi, namun kali ini dengan narasi yang sama sekali berbeda. Ia bukan lagi seorang pengkhianat, melainkan seorang pahlawan misterius yang bangkit untuk menyelamatkan sebuah perusahaan raksasa. Kisah seorang jenius yang menyamar sebagai office boy menjadi legenda instan. Seminggu kemudian, setelah debu sedikit mereda, Bima datang ke Hartono Tower atas undangan resmi dari Dewan Direksi. Pertemuan itu diadakan di ruang rapat yang sama, namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan, hanya ada rasa hormat dan penantian. Pak Hartono, yang duduk di kursi pimpinan, tidak membuka rapat dengan basa-basi. Ia langsung menatap Bima. Bayu Perkasa, atau yang lebih kami kenal sebagai Bima, katanya dengan suara yang mantap dan jelas. Atas nama seluruh Dewan Direksi, kami secara resmi menawarkan Anda posisi sebagai Chief Technology Officer. Tawaran itu menggema di ruangan yang sunyi. CTO, sebuah posisi puncak, sebuah lompatan kuantum dari seorang pesuruh. Kami memberikan Anda wewenang penuh, lanjut Pak Hartono, untuk merombak total divisi IT dan keamanan siber kita. Kami butuh pikiran Anda untuk memimpin kami di masa depan. Semua mata tertuju pada Bima, menunggu jawabannya. Ia tidak langsung menjawab. Saya berterima kasih atas tawarannya, kata Bima akhirnya, suaranya tetap tenang. Saya bersedia menerimanya, tapi saya punya beberapa syarat. Ruangan itu kembali hening. Seorang mantan office boy memberikan syarat kepada Dewan Direksi. Namun tidak ada yang berani memotong. Pertama, kata Bima, saya ingin membangun tim saya dari dalam. Saya ingin kebijakan perusahaan diubah, agar penilaian karyawan lebih berdasarkan kompetensi nyata, bukan hanya ijazah. Ada banyak potensi tersembunyi di sini yang selama ini terabaikan. Kedua, lanjutnya, suaranya sedikit lebih berat. Saya meminta alokasi anggaran khusus, bukan hanya untuk teknologi, tapi juga untuk program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan karyawan di semua level, terutama untuk para office boy, petugas kebersihan, dan satpam. Perusahaan ini kuat bukan karena servernya, tapi karena orang-orang yang membuatnya tetap berdiri setiap hari. Dan yang terakhir, kata Bima, saya adalah Bima. Bayu Perkasa adalah masa lalu. Biarkan pekerjaan saya ke depan yang membuktikan nilai saya di perusahaan ini. Setelah hening sejenak, Pak Hartono berdiri dan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu diikuti oleh seluruh anggota Dewan Direksi, bukan sebagai formalitas, melainkan dengan tulus dan penuh kekaguman. Semua syarat Bima diterima tanpa perdebatan. Hari itu, sebuah era baru secara resmi dimulai di Hartono Group. Sebuah era di mana nilai seseorang tidak lagi diukur dari ijazah, melainkan dari integritas dan kemampuan. Sang pahlawan dari bayang-bayang kini telah melangkah ke dalam cahaya, membawa serta fajar perubahan bagi semua. 1 tahun telah berlalu. Malam itu, ballroom sebuah hotel bintang 5 paling mewah di ibu kota berkilauan oleh cahaya lampu kristal. Hartono Group sedang merayakan hari jadi perusahaan sekaligus kemenangan telak mereka dalam tender proyek Nusantara Jaya. Setahun yang lalu, nama perusahaan ini hampir saja hancur. Kini, mereka berdiri lebih kuat dari sebelumnya, dipimpin oleh seorang CTO yang revolusioner. Di sisi lain, PT Sentosa Jaya dan para petingginya harus menghadapi konsekuensi hukum atas kejahatan mereka. Di tengah keramaian pesta, Bima berdiri di atas panggung memberikan kata sambutan. Ia tidak lagi terlihat seperti office boy yang pendiam. Ia adalah seorang pemimpin yang percaya diri dan visioner. Ia berbicara bukan tentang teknologi atau keuntungan, melainkan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan tentang bagaimana setiap orang di perusahaan, dari level tertinggi hingga terendah, adalah pahlawan. Di barisan depan, Alisa menatapnya dengan mata yang berkilauan karena bangga dan cinta. Di jarinya tersemat sebuah cincin pertunangan. Di sampingnya, Pak Hartono duduk tegak, senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai karyawan atau calon menantu. Ia melihatnya sebagai seorang putra. Setelah acara resmi selesai, ketiganya menyelinap keluar dari keramaian menuju sebuah balkon pribadi yang menghadap ke hamparan lampu kota. Pidato yang luar biasa, Bima, kata Pak Hartono, menepuk pundak Bima dengan akrab. Kamu bukan hanya telah mengubah perusahaan ini, kamu telah mengubah saya. Ia berhenti sejenak,
lalu menoleh menatap Bima dengan tatapan yang dalam dan tulus. Dulu, aku dibutakan oleh jabatan dan status. Aku pernah berpikir kamu tidak layak untuk putriku, tidak layak berada di dunia kami. Aku salah besar. Ternyata kamulah yang jauh lebih dari sekadar layak. Kamu mengajarkan kami semua bahwa nilai sejati